Halo guys, kenalin nama gue Rahmat Faisal Dermawan dari Universitas Gunadarma. Kali ini gue mau ngasih tips and tricks tentang bagaimana cara mendengarkan secara efektif di public speaking. Oke, check it out. Ada 3 cara mendengarkan secara efektif. Pertama, attention atau perhatian. Pendengar yang buruk lebih tidak sabar dalam memproses kata-kata pembicara. Namun, pendengar yang efektif menggunakan waktu ekstra untuk memproses kata-kata, membedakan poin-poin utama, dan meringkasnya. Oleh karena itu, pendengar perlu memastikan premis pokok atau mengontrol ide yang disampaikan pembicara dengan cepat. Kemudian, akan menjadi lebih mudah bagi pendengar untuk memahami bagian penting dari pembicaraan dengan cara membedakan tujuan utama pembicara, poin utama dan struktur pidato jika mereka dapat mendengarkan dengan pikiran terbuka. Yang kedua, attitude atau sikap. Pada saat memperhatikan pembicara, terkadang kita dapat melakukannya dengan sikap yang salah. Misalnya, pada saat mendengarkan pidato, dirasa hanya membuang-buang waktu, sehingga hal ini dapat mengganggu kita untuk mendengarkan secara efektif. Sikap yang dapat muncul pada saat listening atau mendengarkan ialah apakah kita setuju atau tidak setuju dengan apa yang disampaikan pembicara. Namun, hal tersebut dapat diputuskan setelah mendengar dan memperhatikan penuh sudut pandang pembicara dan ke arah mana pembicaraannya. Yang ketiga, adjustment atau penyesuaian. Seringkali, ketika kita mendengar seseorang berbicara, kita tidak tahu sebelumnya apa yang akan ia katakan. Maka dari itu, kita harus fleksibel, artinya mau mengikuti arah pembicaraan orang tersebut sampai ke poin pentingnya. Ada hambatan saat mendengarkan secara efektif. Yang pertama, antisipasi. Mengantisipasi atau memikirkan tentang apa yang mungkin akan dikatakan pendengar sebagai respon terhadap pembicara dapat mengurangi kemampuan listening atau mendengarkan. Di satu sisi, pendengar mungkin menganggap pembicara terlalu lama dalam menyampaikan maksud pembicaraan dan mencoba mengantisipasi kesimpulan akhirnya. Pada saat seperti ini, pendengar mungkin mulai berhenti mendengarkan pembicaraan secara aktif karena mereka merasa lebih banyak tahu, yang akan mengakibatkan kemampuan mendengarkan mereka buruk. Untuk menghindari hal tersebut, maka dibutuhkan kerendahan hati dan selalu sadar bahwa akan selalu ada banyak hal baru yang patut dipelajari. Yang kedua adalah menilai. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah menjadi audiens saat pembicara membuat kesalahan kecil. Pendengar yang efektif akan mengabaikan kesalahan kecil tersebut. Seorang pendengar yang mencari alasan untuk tidak memperhatikan penuh si pembicara justru akan memanfaatkan celah ini sebagai bukti dari kekurangannya. Pendengar yang seperti ini juga akan menilai atau menjudge kekurangan pembicara, seperti memperhatikan cara penyampaiannya atau penampilan pribadinya. Misalnya, suaranya yang melengking, nada saus pada kemeja putih yang dikenakannya, kaos kaki yang tidak serasi, potongan rambut yang jelek. Hal ini dapat mengakibatkan pendengar yang tidak efektif untuk memutuskan berhenti mendengarkan. Yang ketiga adalah bereaksi secara emosional. Ketika pembicara mengatakan sesuatu yang memicu emosional, akan lebih sulit untuk mendengarkan secara efektif. Misalnya, seorang pembicara tamu di kampus memulai dengan kisah pribadi tentang kehilangan orang tua. Alih-alih mendengarkan, malah turut sedih teringat keluarga kita di rumah. Tanggapan lain yang dapat muncul bisa jadi pertanyaan pedas yang dilontarkan dari pendengar. Respon emosional terhadap pembicaraan seperti ini dapat mengganggu kemampuan dalam mendengarkan secara efektif. Begitu emosi terlibat, mendengarkan efektif pun berhenti. Sekarang kita masuk ke strategi untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan. Yang pertama, tetap membuka pikiran. Pendengar yang efektif mendengarkan dengan tetap berpikiran terbuka sehingga pikirannya tenang, fokus, dan waspada. Mendengarkan sudut pandang berbeda dengan menerima sudut pandang. Dengan menyadari hal tersebut dapat membantu memupuk perspektif yang lebih terbuka sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik saat mendengarkan pembicara secara aktif. Selain itu, dapat membantu dalam mengurangi emosi.
Yang kedua adalah mengidentifikasi gangguan. Dalam situasi apapun di mana kita harus mendengarkan sesuatu, ada saja gangguan yang dihadapi. Misalnya seorang ayah yang sedang duduk di ruang tamu menonton televisi, mungkin ingin mematikan televisi supaya dapat mendengarkan putranya yang datang masuk ke kamarnya sambil berkata, "Ayah, aku punya masalah di kelas hari ini." Hal ini mengartikan sang ayah dapat mengidentifikasi hal-hal yang mengganggu perhatian atau mematikan televisi untuk bisa lebih mendengarkan putranya berbicara. Yang ketiga adalah datang dengan persiapan yang matang. Strategi lainnya untuk mendengarkan secara efektif ialah selalu melakukan persiapan yang matang. Ketika memasuki situasi yang mengharuskan kita mendengarkan pembicara yang memiliki pengetahuan yang dalam, lebih baik kita mampu menyesuaikan dan terlibat lebih dalam dengan apa yang dikatakannya. Yang keempat adalah mencatat. Mencatat juga dapat meningkatkan kemampuan mendengar dan terlibat secara aktif. Tidak perlu mencatat semua perkataan pembicara, poin-poin penting saja. Bila perlu, gunakan alat perekam atas izin pembicara. Jika dirasa perlu menangkap semua perkataannya, menulis pertanyaannya yang akan terlintas di pikiran dan melontarkannya kepada pembicara juga dapat membantu kita mendengarkan secara efektif karena telah mendapatkan motivasi untuk mendengarkan secara penuh sampai akhir. Oke guys, mungkin segitu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.